Peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari adalah demonstrasi mahasiswa yang berujung pada kerusuhan sosial di Jakarta pada 15 Januari 1974. Kejadian ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, khususnya terkait dominasi modal asing, terutama dari Jepang, serta isu korupsi dan kesenjangan sosial. Berikut latar belakang peristiwa tersebut. Pada awal 1970-an, Indonesia mengalami peningkatan investasi asing sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang melihat dominasi modal asing, terutama dari Jepang, sebagai ancaman terhadap kemandirian ekonomi nasional. Selain itu, isu korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan proyek-proyek kontroversial, seperti pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, menambah ketegangan sosial. Peristiwa Malari mencapai puncaknya pada 15 Januari 1974, bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, ke Indonesia. Mahasiswa mengorganisir demonstrasi besar-besaran untuk memprotes dominasi modal asing dan korupsi pemerintah. Demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi kerusuhan setelah adanya provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kerusuhan ini mengakibatkan pembakaran kendaraan, kerusakan bangunan, dan penjarahan toko-toko, terutama milik warga keturunan Tionghoa. Peristiwa Malari memiliki dampak signifikan terhadap gerakan mahasiswa dan kebijakan pemerintah Indonesia. Pemerintah merespons dengan memberlakukan serangkaian kebijakan yang membatasi aktivitas politik mahasiswa, termasuk pelarangan keterlibatan dalam kegiatan politik yang berpotensi mengganggu stabilitas. Selain itu, pemerintah membubarkan Lembaga Asisten Pribadi Presiden atau ASPRI dan melakukan restrukturisasi dalam tubuh militer. Peristiwa ini juga mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menerima investasi asing dan meningkatkan keterlibatan pengusaha pribumi dalam perekonomian nasional. Secara keseluruhan, peristiwa Malari menjadi titik balik dalam hubungan antara pemerintah dan gerakan mahasiswa, serta mempengaruhi arah kebijakan ekonomi dan politik Indonesia pada masa Orde Baru. Jika dilihat dari perspektif geopolitik, peristiwa Malari dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain dinamika Perang Dingin, rivalitas ekonomi di Asia, dan transformasi politik di negara-negara Asia Tenggara. Pada saat itu, Perang Dingin antara Blok Barat, yang dipimpin Amerika Serikat, dan Blok Timur, yang dipimpin Uni Soviet, mencapai puncaknya. Asia Tenggara menjadi salah satu arena perebutan pengaruh antara kedua blok tersebut. Ketika itu, Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru condong kepada Amerika Serikat. Setelah mengambil kekuasaan menyusul peristiwa G30 PKI yang mengakhiri kekuasaan Soekarno, pemerintahan Soeharto mengandalkan bantuan ekonomi dan investasi dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan Jepang. Sementara, Uni Soviet dan Tiongkok terus mendukung gerakan komunis di Asia Tenggara, seperti di Vietnam dan Laos. Melihat itu, pemerintah Indonesia khawatir akan infiltrasi komunisme yang dapat mengganggu stabilitas politik domestik. Nah, peristiwa Malari dipandang sebagai refleksi keresahan terhadap dominasi asing, khususnya Jepang, yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Kerusuhan juga dikhawatirkan oleh pemerintah sebagai potensi dimanfaatkan oleh kelompok komunis untuk melemahkan Orde Baru. Di luar itu, peristiwa Malari erat kaitannya dengan peran Jepang dalam geopolitik dan ekonomi kawasan. Jepang pada 1970-an menjadi kekuatan ekonomi dominan di Asia, berinvestasi besar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak pihak di Indonesia merasa investasi Jepang hanya menguntungkan elite tertentu dan meminggirkan kepentingan rakyat kecil. Kunjungan PM Tanaka ke Jakarta pada Januari 1974 menjadi pemicu utama demonstrasi Malari. Demonstrasi itu diarahkan pada dominasi Jepang dalam ekonomi Indonesia yang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme. Kerusuhan Malari juga mengirimkan pesan kepada Jepang bahwa model investasi mereka perlu lebih sensitif terhadap isu sosial dan ekonomi lokal, terutama di negara-negara berkembang. Ketiga, pengaruh terhadap kebijakan ekonomi dan diplomasi.
demonstrasi mahasiswa menyoroti dominasi modal asing, terutama Jepang, yang menginspirasi kritik serupa di negara-negara berkembang lainnya. Setelah Malari, pemerintah Indonesia menjadi lebih berhati-hati dalam membuka pintu investasi asing dan mendorong keterlibatan pengusaha pribumi. Kebijakan ini juga dipengaruhi oleh tekanan domestik dan pertimbangan geopolitik untuk menjaga stabilitas. Peristiwa Malari memberikan sejumlah pelajaran penting yang relevan hingga hari ini, terutama dalam konteks stabilitas politik, kebijakan ekonomi, dan hubungan sosial. Berikut adalah beberapa pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, pentingnya transparansi dalam kebijakan ekonomi. Ketidakpuasan masyarakat terhadap dominasi modal asing dan distribusi hasil pembangunan yang tidak merata adalah pemicu utama peristiwa Malari. Hari ini, transparansi dalam kebijakan ekonomi menjadi kunci untuk menghindari ketegangan sosial. Jadi, pemerintah dan investor harus lebih terbuka mengenai manfaat investasi asing bagi masyarakat lokal, termasuk mekanisme pembagian keuntungan yang adil. Kedua, pengutamaan kesejahteraan rakyat dalam pembangunan. Kritik mahasiswa pada 1974 menyoroti bahwa pembangunan ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir elit akan menimbulkan keresahan sosial. Di era modern, proyek pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesenjangan sosial. Ketiga, pentingnya mengelola sentimen publik. Malari menunjukkan bahwa ketidakpuasan publik, jika tidak ditangani dengan baik, dapat dengan cepat berubah menjadi kerusuhan sosial. Di era media sosial, opini publik dapat menyebar lebih cepat dan memiliki dampak lebih luas. Pemerintah dan pelaku bisnis harus peka terhadap isu-isu yang memicu ketidakpuasan publik. Keempat, menjaga sensitivitas terhadap identitas lokal. Dominasi investasi asing dari negara manapun dianggap sebagai ancaman terhadap kemandirian nasional. Ini menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap investasi asing dan penguatan kapasitas domestik. Hari ini, investasi asing tetap penting, tetapi harus didampingi dengan kebijakan yang memperkuat pengusaha lokal dan melindungi identitas budaya serta ekonomi nasional. Kelima, menangani ketegangan etnis secara bijaksana. Peristiwa Malari memunculkan sentimen anti-Tionghoa yang memperburuk hubungan sosial di Indonesia. Penting untuk mendorong toleransi dan harmoni antar kelompok etnis dan agama, serta mencegah stereotip yang merugikan komunitas tertentu. Keenam, pentingnya dialog dan partisipasi mahasiswa. Gerakan mahasiswa pada peristiwa Malari menunjukkan peran penting mahasiswa sebagai pengawas sosial. Pemerintah perlu merangkul aspirasi generasi muda, khususnya mahasiswa, melalui dialog yang konstruktif. Ketidakhadiran dialog dapat memperburuk ketegangan. Ketujuh, stabilitas politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan. Ketegangan sosial politik yang tidak terkelola dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menurunkan kepercayaan investor. Di masa kini, stabilitas politik harus dijaga melalui pemerintahan yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada rakyat. Kedelapan, mengelola isu globalisasi dengan bijak. Kekhawatiran terhadap neokolonialisme ekonomi pada era Malari mencerminkan keresahan terhadap globalisasi yang tidak inklusif. Globalisasi hari ini perlu dikelola agar tidak meminggirkan kelompok masyarakat tertentu. Ini mencakup pemberdayaan UKM, penguatan pasar lokal, dan perlindungan terhadap dampak buruk ekonomi global. Kesembilan, peran media dalam membentuk opini publik. Media menjadi saluran penting bagi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi mereka, tetapi juga dapat memperburuk situasi jika digunakan untuk provokasi. Di era digital, media memiliki kekuatan besar untuk membentuk opini publik. Pemerintah dan masyarakat harus bijak dalam mengelola informasi untuk mencegah penyebaran hoaks dan polarisasi. Kesepuluh, kebijakan yang inklusif. Demonstrasi pada Malari menunjukkan perlunya kebijakan yang tidak hanya pro-elit, tetapi juga inklusif bagi masyarakat bawah. Pemerintah saat ini harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan sosial melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk yang paling rentan, untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, peristiwa Malari mengajarkan bahwa
keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan stabilitas politik sangat penting. Dalam konteks modern, pelajaran dari Malari menyoroti perlunya dialog terbuka, transparansi, sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat, dan pengelolaan isu-isu globalisasi dengan bijaksana. Dengan mengingat pelajaran ini, Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan sosial ekonomi masa depan.